Ini buah vanili hanya satu teman-teman. Ini grade-nya super sekali. Panjang kurang lebih ada yang 25 cm teman-teman. Ini tanaman berusia 2 tahun di emper rumah teman-teman. Ini kurang lebih dalam satu kajar ini akan menghasilkan di usia 2 tahun ini kurang lebih 2 kilo teman-teman, bisa lihat masih segar ya. Nah itu lagi teman-teman di samping. Nah ini kita dalam satu kajar ini menghasilkan kurang lebih nanti 2 kilo. Kalau harga sekarang 200 ya kita akan mendapatkan 400.000 dalam satu kajar dengan memanfaatkan ukuran lahan tidak ada 1 meter persegi. Tambang emas di samping rumah di emperan tembok teman-teman. Yes, umur 8 bulan masih kelihatan itu karena naungannya stabil. Gerit juga sudah agak stabil ini karena kita sudah mulai belajar teman-teman. Nah, pohon sehat teman-teman, kalau pohon sehat begini ya. Haji Udin is 185. Sehat kayak luar biasa. Woi, keren ini darat. Ini oleh Kepala Dinas, Ibu perkenalkan. Saya Amin Juwaria, Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, Ibu juga di Iya. staf ya? Adik pendamping? Pendamping. Oke para sahabat dimanapun Anda berada, hanya yang mencoba yang akan mendapatkan suatu hasil para sahabat. Entah itu kegagalan dan keberhasilan tentunya. Tapi kalau pikiran hanya dipikirkan dan tidak pernah melakukan, sudah dipastikan Anda akan mendapatkan hal yang tidak berarti, bahkan tidak mendapatkan apa-apa para sahabat. Oke para sahabat, petani yang sukses adalah petani yang siap berproses, siap mencoba. Kami pun di saat ini berada di Kupang, tentu di sini suhunya mulai masuki di 28 derajat para sahabat. Tapi tidak menyurutkan niat saya untuk bagaimana berbagi untuk menguji coba melakukan tanaman paneli di tempat yang panas. Karena apa para sahabat? Petani juga butuh keseharian seperti kita nanam tomat, kita nanam paneli, walaupun musiman itu sebagai deposito kita para sahabat. Karena petani sebagai hasil pertanian termahal di dunia. Tapi banyak orang akan lari para sahabat. Karena apa? Tanaman paneli itu dibilang rumit dan lain sebagainya. Tempatnya yang tidak cocok. Yang tidak cocok itu adalah orang-orang yang gagal para sahabat. Maka mereka banyak kekhawatiran. Mereka tidak mau mencoba sehingga mereka tidak dapat menghasilkan. Para sahabat dimanapun Anda berada, dengan paneli kita banyak pemilih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Bali datang ke Nusa Tenggara Timur. Tentu pun kita akan menjadi orang-orang hebat, petani-petani yang keren. Karena petani yang keren tentunya N-nya adalah bagaimana kita memiliki networking. Oke, simak terus video-video saya berikut ini. Terima kasih. Sahabat, hari ini kita di Kupang Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manunu. Ini buat apa namanya? Bedengan dulu. Di sini kita akan aplikasikan smart farming dan kita kalau membuat bedengan tanam paneli juga seperti ini para sahabat. Ini lebarnya 1 meter ya Pak ya? Ya 1 meter. Nah, tanah subur berpasir, cocok sekali nanam paneli para sahabat di sini. Karena kalau nanam paneli MBPL 100 sangat bagus sekali dan juga tanahnya luar biasa subur di Kupang. Ya. Ini yang belum dikelola dengan baik oleh sahabat kita. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa memberi sedikit perkembangan. Ini praktek hari ini. Dengan tekun kita punya komitmen bahwa
di mana kita tinggal jadi petani di Indonesia ini tekun belajar, teliti tanamannya, kita punya ilmu baru para sahabat. Karena tidak mungkin ilmu teori itu yang kita mungkin dapatkan di universitas itu tanpa dasar penelitian. Pasti beliau-beliau dulu melakukan penelitian sehingga itu diajarkan kepada generasi-generasi kita. Maka saya sendiri Wayan Rinreswe mohon maklum datang jauh-jauh dari Bali, tidak begitu banyak memiliki ilmu, tapi mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bapak-bapak yang ada di Kupang sini. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan tidak berkenan, harap maklum. Tentu dengan paneli inilah kita akan banyak famili, karena dengan banyak famili kita pun akan memiliki banyak saudara. Karena tidak ada orang sukses temannya sedikit para Bapak Ibu sekalian ya. Dengan banyak teman kita banyak relasi dan regulasi sehingga kita pun akan mencapai K kelima. Yang 5K yang tadi saya sampaikan, yaitu mampu membuat produk yang berkualitas. Kalau produk yang berkualitas, walaupun kangkung kita produksi tapi kualitasnya bagus, itu tetap akan menjadi pilihan utama bagi pada customer kita, kan gitu ya. Oke, cukup begitu dulu. Tonton video-video saya berikutnya. Terima kasih. Sehat kaya luar biasa. Petani sejahtera. Sekali lagi. Sekali ya. Habis itu tepuk tangan ya. Ya ada kegiatan ini daripada ngantuk. Salam sehat kaya luar biasa. Petani sejahtera. Frekuensi ini ada vanila yang datang. Ya, ini kan frekuensi saya, ini kebetulan bidang saya Pak, fokus saya. Sebelum lanjut saya menyampaikan, saya ucapkan selamat siang ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari yang baik ini kita dikasih beberapa ilmu baik dan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Tentu saya sendiri juga akan banyak belajar sama Bapak Ketua P4S yang ada di sini Pak. Karena apa? Kami di Bali tentu berbeda dengan di sini, tapi dengan berkolaborasi lah tentunya ke depan kita akan bisa menjadi petani-petani yang mungkin mendekati sukses ya Bapak ya. Izinkan memperkenalkan nama saya Wayan Rinreswe, Ketua P4S Petani Muda Keren PPPSB. PPPSB itu adalah Perkumpulan Petani Panelis seluruh Bali Pak. Nah, adik-adik, Pak Wayan di sini fokus bergerak di budidaya paneli, Bapak. Nah, kenapa Pak Yan fokus di budidaya paneli? Karena paneli ini di saat ini adalah hasil pertanian termahal di dunia. Kita di Indonesia di mana saja bisa kita tanam paneli. Di Kupang, di sini, di Bali, dimanapun, dari Sabang sampai Merauke bisa tanam paneli. Tahukah informasi adik-adik harganya buah paneli basah saat ini? Ada tahu nggak? Bapak tahu? Oh, belum ya? Ini di saat sekarang itu 250.000 basah Pak. Kalau kita jual kering itu harga rendah sekarang itu 2 juta rupiah kering. Perbandingan buah paneli basah ke buah paneli kering itu 6:1. 6 basah, 1 kilo kering kalau diproses dengan benar. Nah tentu pada saat ini suatu kebahagiaan saya didampingi oleh Pak Nengah Sumerte dari P4S Karya Sedana Pak ya. Ada Pak Ketut juga dari P4S Goblek dan Pak Gede Adi dari Buleleng Agro Pak. Tentu di sini adik-adik Pak Wayan kebetulan juga bidang ini mungkin berbagi sesuai dengan pengalaman saya ya Bapak ya. Tanaman paneli ini sesungguhnya adalah tanaman yang merambah. Nah tapi perlu saya sampaikan dari pengalaman saya itu tanaman paneli kalau bisa steknya panjang Pak ya. 1 meter minimal ya, lebih panjang 1 meter. Kenapa harus 1 meter? Itu dia ngeluarin tunas hampir besar sama dengan batang induknya ya. Nah itu nanti adik-adik yang mau mengetahui tentang budidaya paneli ini ya, itu bisa tonton YouTube saya Wayan Rinreswe ya. Nanti komen di sana itu ada 360 video kupas tuntas budidaya paneli ya. Kenapa Pak Wayan tertarik berbudidaya paneli? Kaya luar biasa, petani sejahtera. Ini saya diantar sama Bapak Muntiro sama Ibu yang kemarin sempat melakukan pelatihan budidaya paneli di rumah saya. Bukan kemarin lah, udah setahun ya Pak ya? Belum ya? Tahun ini. Ya, beberapa bulan yang lalu. Kemarin saya di Kupang Barat, hari ini saya berada di Desa Oesau,
bersama Bapak. Perkenalkan Pak, Halo, saya Montero. yang sudah pernah berkunjung ke tempat kami di Bali untuk nanam vanili bersama Ibu. Halo Rista. Ibu siapa nama? Lena. Bapak? Thomas. Bapak? Mario. Asli? Nasi Timur Leste. Oke, tapi Bapak masih semangat hidup di tanah NKRI. Oke para sahabat, dimanapun Anda berada, saya Wayan Redeswe menyempatkan diri untuk mampir di perkebunnya Pak Menunte. Mindset kita itu perlu ada kebersamaan di negara yang tercinta ini para sahabat. Kenapa demikian? Karena terkadang tidak terbuka pola pikir, beliau-beliau itu masih mengandalkan ilmu yang dulu, tidak mau mencoba. Kalau dataran rendah tidak mungkin nanam vanili akan itu sia-sia. Itu hanya mengajak bagi tahu saya yang ada di Nusa Tenggara Timur, marilah kita mencoba, karena orang mencoba yang akan mendapatkan hasil para sahabat. Karena kalau kita hanya berpikir saja mau kaya tapi kita tidak mau mencoba, tentu itu akan sia-sia para sahabat. Orang sukses butuh proses para sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Karena kita tahu bersama Pak Jokowi tidak akan mungkin jadi presiden kalau beliau tidak berani kalah. Gitu gaya pemimpin-pemimpin kita. Kita jadi petani juga harus begitu para sahabat. Mari mencoba. Baru tahu hasilnya. Kalau misalnya gagal ya itu udah pembelajaran. Karena kegagalan adalah proses pembelajaran hidup para sahabat. Jadi petani pun kita harus punya motivasi hidup. Karena apa? Jangan sampai kita tinggal di negara yang agraris kita masih banyak menangis. Tentu saya Wayan Redeswe tidak banyak memiliki ilmu. Saya terus akan belajar dari yang lebih tahu. Tapi saya wajib berbagi kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Oke, simak video saya berikut ini. Ini Pak ya, yang di sini tarik ke sini. Di sini kan jadi rendah. Ya. Di sini jadi tinggi ya. Nanti Bapak kan ini misalnya kan ada 2 bedeng ke sana, baru dapat 2 bedeng. Kalau tambah ke sana paling ada 4. Jadi siapa dari mana dan berapa punya anak dan sebagainya, fokus untuk bagaimana memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik yang didampingi oleh beliau. Kebetulan juga ada Pak Kentut. Nah adik-adik, Bapak yang mengharapkan ketika adik-adik nanti sudah lepas di universitas, tentu sesuai dengan agama perguruan tinggi, adik-adik bukan harus jadi kerja kan, tapi bagaimana adik-adik menciptakan lapangan kerja di daerahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau menjadi orang-orang sukses itu tentu harus melewati suatu proses ya. Karena orang berproses inilah yang akan mendapatkan ilmu dan juga akan menjadi titik awal untuk bagaimana kita menjadi orang-orang sukses. Karena orang sukses itu tentu juga harus didukung bagaimana kita harus rajin, tidak malas-malasan, tidak toksik, dan kita juga harus bagaimana pemikiran kita terbuka. Dan syukur adik-adik didampingi oleh beliau yang sudah bergerak di BPS dan kelasnya juga utama. Ini sangat luar biasa adik-adik. Adik bisa kreativitas adik tinggalkan. Hanya Pak yang titip dan berbagi pada hari ini tanggal 13 ya Pak ya, tanggal 13 tahun 2022 tepatnya di bulan Agustus. Ini adalah hal yang langka sebetulnya Pak yang bisa share sama adik-adik karena sebelum punya karena mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama kali ya Pak ya, dan bukan yang terakhir kali juga. Tentu Pak Wayan bisa sampaikan adik-adik nanti terus kita melakukan pertanian yang secara kontinu. Tentu itu ada beberapa pola yang harus ada. Pola jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya Pak ya. Pak Wayan di sini bisa sarankan kalau
Yes, Surabaya. Hari ini tanggal 14 saya mendarat di Juanda, Surabaya. Sudah ditunggu oleh Bapak, perkenalkan Pak. Saya Pak Eka Nugraha. Nah, Pak Eka ini Sidoarjo. Eka itu satu kalau di Bali. Saya sudah dijemput dari tadi nih pakai mobilnya. Oke, salam sehat teman-teman.